Shalom semuanya, berjumpa lagi dengan saya Surtileni Wemkere. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas pembelajaran kooperatif. Dalam pembelajaran ini saya memakai materi tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Nah, di dalam pembelajaran ini terdapat sub CPMK ada dua. Yang pertama itu di sini siswa dapat mengetahui keluarga yang bertumbuh. Yang kedua, bagaimana ciri-ciri bertumbuh keluarga Allah. Nah, dalam pembelajaran ini saya memakai metode STAD. Metode STAD adalah salah satu metode pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Robert Salvin pada tahun 1980-an. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar siswa dalam kelompok, sehingga setiap anggota kelompok dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam proses belajar. Nah, dalam pembelajaran ini terdapat langkah-langkah, ada 6. Yang pertama itu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisir siswa ke dalam kelompok kooperatif. Yang keempat, membimbing guru terhadap kelompok dalam bekerja dan belajar. Yang kelima, evaluasi. Yang keenam, pemberian dan penghargaan. Baik adik-adik, kita masuk dalam langkah yang pertama, yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi siswa. Nah, sebelum masuk dalam materi pembelajaran, di sini kita awali dengan menyanyi, berdoa dan pengambilan absensi. Setelah pengambilan absensi, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari bersama, serta adik-adik diminta untuk terlibat aktif dalam kelompok sebentar. Nah, kita masuk dalam langkah yang kedua, yaitu penyajikan informasi. Di sini ada 2 informasi. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan keluarga yang bertumbuh. Nah, keluarga sebagai sekumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan, juga mengalami pertumbuhan. Dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh bersama memiliki syarat utama. Apakah itu? Syarat utamanya adalah harus berada dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Paling tidak ada 2 hal yang harus dilakukan supaya keluarga menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh. Yang pertama itu, hidup saling mengasihi dan menghormati agar dapat menciptakan suasana keluarga yang penuh damai. Yang kedua itu, tetap berpegang kepada Tuhan dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Nah, informasi yang kedua itu, bagaimana ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Nah, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenali Dia, lebih mengasihi dan menataatinya. Keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Karena itu, di dalam anugerah Allah, kita sebagai anggota keluarga Kristen harus melakukan yang terbaik dan membangun keluarga yang berkenan kepada Allah. Keluarga yang berkenan kepadanya adalah keluarga yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Seperti pengajaran Tuhan Yesus yang menggambarkan bahwa Allah memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, yaitu agar umat manusia bertumbuh lalu menghasilkan buah. Itu terdapat dalam Yohanes 15 ayat 1-8. Nah, kita masuk dalam langkah yang ketiga, yaitu mengorganisir siswa ke dalam kelompok kooperatif. Nah, di sini saya akan membuat sebuah kelompok di mana siswa dikelompokkan menjadi tim kecil yang terdiri dari 5 orang siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam. Setiap anggota tim bertanggung jawab atas pemahaman materi pembelajaran dan membantu anggota tim lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Baiklah adik-adik, kita masuk dalam langkah yang keempat, yaitu pembimbingan guru terhadap kelompok dalam bekerja dan belajar. Nah, setelah membuat kelompok, saya akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik dan adik-adik dapat mendiskusikan mengenai pertanyaan tentang hal-hal apa saja dalam pertumbuhan keluarga yang termasuk dalam akar, batang, serta buah pada sebuah pohon. Nah, pertanyaan ini dikaitkan dengan pembacaan Mazmur pasal 1 ayat 1-6.
Nah, setelah adik-adik mendiskusikan pertanyaan tersebut dan adik-adik bisa jelaskan dengan menarik dan kreatif, kemudian dipresentasikan. Nah, kita masuk dalam langkah yang keempat, yaitu evaluasi. Setelah kelompok menemukan jawabannya, setiap ketua-ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dan di sini saya akan menilai sejauh mana kelompok memahami pertanyaan tadi tentang hal-hal apa saja dalam pertumbuhan keluarga yang termasuk dalam akar, batang, serta buah pada sebuah pohon. Nah, pertanyaan ini boleh adik-adik kaitkan dengan bacaan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Nah, kita masuk dalam langkah yang ke-6, yaitu pemberian dan penghargaan. Di sini saya akan memberikan nilai yang bagus kepada setiap kelompok karena sudah berusaha dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang pertanyaan tadi. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Diucapkan terima kasih dan sampai jumpa.